Oh iya, yang peserta berarti. Yang lainnya nanti peserta. Oh iya. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ya, pagi. Bapak Heru sebagai pemateri dan Bapak Ahmad Farudi, Ibu Uji dan Ibu Abdibar sebagai peserta presentasi kali ini. Kali ini Bapak Heru akan menyampaikan terkait dengan profil MGMP serta hal-hal lain yang terkait yang mudah-mudahan juga akan banyak bermanfaat bagi kita semuanya sehingga kita bisa sharing dalam kegiatan ini. Untuk menghemat waktu, langsung saja dipersilakan Bapak Khairul untuk menyapa teman-teman dan sekaligus menyampaikan materinya. Silakan Pak Khairul. Terima kasih Pak Yuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Yudi, Bu Uci, Bu Mira, dan Pak Didin. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan profil diri saya sekaligus nanti sedikit profil terkait dengan MGMP yang saya ikuti. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing terkait dengan program-program yang ada di MGMP-nya masing-masing sehingga nanti bisa menjadikan MGMP kita menjadi bisa lebih baik, lebih maju dan bermanfaat bagi kita semua. Terkait dengan materi hari ini berkaitan dengan MGMP, silakan Bapak Ibu bisa dilihat hasil slide saya. Mudah-mudahan ini juga bisa lancar nanti slide-nya karena memang di sini sinyalnya agak jelek karena posisi di gunung di bawah Gunung Bromo tepatnya di SMAN 1 Tosari. Agak sedikit terkendala Bapak. Ya. Terkait dengan PPT-nya sedikit kurang paham untuk next-nya ini ya. Oh ya, sudah ketemu. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah profil saya. Nama Khairul Huda SPD, biasanya dipanggil Pak Huda. Kelahiran Tuban 1988 0427. Guru Bahasa Indonesia. Dan ini adalah nomor WA saya, nomor Telegram dan nomor yang lainnya ya, termasuk di Facebook juga pakai nomor itu, di Telegram juga pakai nomor itu. Monggo silahkan di save kalau nanti Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan juga bisa nanti lewat nomor saya itu. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan profil saya, nah ini adalah keluarga kecil saya. Saya baru mempunyai satu anak, mudah-mudahan nanti bisa punya lagi ya. Ya, bisa nambah. Ini adalah riwayat pendidikan saya. Saya lulus tahun 2000 di MI Mambaul Ulum, Sumurgung, di desa saya sendiri, di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Kemudian pada tahun 2003 lulus di MTS Mambaul Ulum, sama seperti MI.
juga di Desa Sumurgung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Pada tahun 2006 lulus dari SMA Nurul Anwar, Desa Pakel, Montong, Tuban. Kemudian untuk kuliahnya di Uniro Tuban tahun 2010. Ini dekat rumahnya Pak Didin ini, universitasnya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, riwayat mengajar saya pernah mengajar di SMA swasta, SMA Mualimin Tuban, mulai tahun 2011 sampai 2014. Saya mengajar di SMA Mualimin Tuban ini, memegang mapel bahasa Indonesia, sekaligus dulu juga memegang ekstrakurikuler di SMA Mualimin Tuban ini. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2019 saya pindah induk di SMKS Manbail Futuh Jenu, juga daerah Tuban ini. Dari SMA pindah ke SMK. Ini agak unik ya, karena tipe siswanya berbeda jauh. Tapi akhirnya di tahun 2019 ini sampai sekarang ini ternyata nasib memihak kepada saya untuk kembali masuk di SMA, yaitu tepatnya di SMA N1 Tosari Pasuruan. Alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin lulus CPNS bareng dengan Bu Uci juga. Ya. Bu Uci ini adalah teman saya juga di PPG tahun 2018. Ini juga rezeki 2 kali ya, lulus PPG sekaligus lulus CPNS. Ini adalah riwayat mengajar saya Bapak Ibu. Memang belum lama ya rasanya saya ngajar, dari 2011 sampai 2019. Kemudian riwayat keanggotaan MGMP saya pada tahun 2012 sampai 2014 saya gabung di MGMP Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Tuban. Pada waktu itu ketuanya adalah Pak Rofik, Pak Ainur Rofik dari SMA N3 Tuban. Kemudian ketika saya pindah induk di SMK, maka saya gabung di MGMP Bahasa Indonesia SMK Kabupaten Tuban, yaitu mulai dari tahun 2014 sampai 2019 kemarin. Di MGMP Bahasa Indonesia SMK ini pada awal ketuanya adalah Pak Hendra Tonik. Saya menjabat sebagai sekretarisnya waktu itu. Kemudian ketuanya digantikan oleh Bu siapa? Bu Mira, lupa saya namanya. Bu siapa ya yang ketua MGMP kedua ya? Setelah Pak Hendra Tonik. Bu Mulyana ya namanya ya, Bu Mulyana. Bu Mulyana dari SMKN 2 Tuban. Kemudian berganti lagi ini pada periode yang sama, ketuanya digantikan oleh Pak Sudarto dari SMKN 1 Tuban. Pada waktu itu saya menjabat sebagai seksi bidang di MGMK SMK. Ketika pindah di SMAN 1 Tosari, saya juga bergabung dengan MGMP Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Pasuruan. Karena berhubung baru, sehingga saya di SMA Tosari ini di MGMP juga masih menjadi anggota. Mudah-mudahan ke depan bisa membantu menjadi pengurusnya. Amin. Ini adalah sedikit riwayat keanggotaan MGMP saya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan MGMP yang saya ikuti yang terbaru ini, yang di SMA Kabupaten Pasuruan, berikut adalah tampilan struktur kepengurusan yang ada di MGMP saya di Kabupaten Pasuruan ini. Untuk periode 2020 sampai 2022. Pembinanya adalah Bu Indah Yudiani, ini adalah Kepala Cabang Dinas Wilayah Pasuruan, dan pengarahnya adalah Pak Naji Nurdin, pengawas dari Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Pasuruan, dan Pak Suparman adalah koordinatornya, ini kasih pembinaan SMA. Kemudian
Penanggung jawabnya adalah Pak Suhadi, ini adalah Kepala SMA Ma'arif NU Pandaan. Dan ketuanya adalah Pak Sundoro dari SMA swasta Taman. Kemudian sekretarisnya ada Bu Nani dari SMA Sejahtera. Kemudian bendaharanya ada Bu Nur Idayanti dari SMA Pandaan. Dan untuk seksi-seksi bidangnya itu ada Bu Musrini, Bu Nur Inayah, Bu Indra Mariana. Ini Bu Indra Mariana sama satu sekolahan dengan saya ini dari SMA N1 Tosari. Kemudian ada Bu Halimatus Sa'diyah, Bu Nurul Latif, dan Bu Husnul, serta Pak Arif dan Bu Fitria. Untuk struktur ini memang ada pembaruan kemarin terkait dengan periode sebelumnya, tetapi untuk ketuanya masih tetap Pak Sundoro. Ini adalah struktur FBMB yang ada yang sekarang, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk program kerjanya, karena kemarin ketika sudah terbentuk struktur ini, berhubung ada wabah COVID ini Bapak Ibu ya, jadi kemarin memang belum sempat untuk merumuskan atau menyusun program-program yang baru, tetapi melihat atau berkaca pada kegiatan yang di periode sebelumnya, yaitu di periode sebelum tahun 2020, untuk program kerjanya diantaranya yang sudah dilaksanakan kemarin ada seminar juga, ada workshop di MGMP tersebut. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan rutinannya, pertemuan setiap 1 bulan sekali, tepatnya pada hari Selasa. Dan untuk kelancaran administrasi dan kelancaran kegiatan di MGMP kami juga menerapkan sistem iuran keanggotaan. Sekilas itu Bapak Ibu untuk MGMP saya di Kabupaten Pasuruan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan program kerja atau sharing, barangkali nanti silahkan disampaikan oleh Bapak Ibu, karena bisa jadi nanti menjadi masukan bagi kami juga untuk program-program kerja selanjutnya. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan. Monggo Pak Didin saya kembalikan, Pak Yudi saya kembalikan ke Pak Yudi, monggo. Ya, ya. Terima kasih Pak Firul. Sudah, maaf, panggilannya Pak Uda. Ya Pak Uda, panggilannya Pak Uda Pak. Terima kasih tadi sudah disampaikan dengan gamblang. Mungkin kalau dibandingkan dengan MGMP di Gondowo masih lebih Pasuruan. Silakan Bapak Didi, mungkin Ibu Ibar juga mungkin ada yang ya, silakan Pak Didin. Kelihatannya angkat tangan untuk bertanya. Silakan, Monggo Pak Pak Didin. Tidak terdengar Pak Didin. Halo Pak Didin, suaranya tidak terdengar Pak Didin. Pak Didi tidak ada suaranya. Gak masuk ya? Saya mendengar suaranya Bapak Ibu semuanya kok. Oh iya, sudah masuk suaranya. Sudah? Ya, sudah. Oh iya sudah. Baik, begini. Kebetulan saya di SMA itu juga baru 2018. Sebelumnya saya di SMP. Kemudian untuk ketua MGMP di Kota Tuban, tahun ini barangkali akan berubah karena Pak Ainur Rafiq sudah diangkat menjadi
pengawas mulai bulan ini. Begitu Pak Huda kabar barunya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan program MGMP di Kabupaten Pasuruan, program nyatanya yang sudah terlaksana kira-kira seperti apa Pak? Yang barangkali berimbas pada siswa, misalnya pernahkah mengadakan lomba atau kegiatan sastra atau kegiatan ilmiah atau apa? Begitu Pak. Langsung saya tanggapi Pak Yudi ya dari pertanyaannya Pak Didin ya. Oke, terima kasih Pak Didin atas pertanyaannya. Jadi gini, untuk di periode sebelumnya itu untuk kegiatan-kegiatannya yang sudah berjalan, kemarin ada seminar, tapi seminar ini yang pertama adalah untuk Bapak Ibu guru anggota MGMP itu sendiri. Kemudian di bulan apa kemarin itu lupa, itu sempat ingin mengadakan kegiatan lomba antar sekolah, tetapi pada waktu itu terkendala biaya kalau tidak salah, ya, terkendala biaya dan terkendala kegiatan yang lainnya sehingga tidak terlaksana, tepatnya kalau nggak salah pada waktu mau bulan bahasa. Yang jelas untuk program-programnya saya rasa antara satu dengan yang lainnya secara umum mungkin sama Pak Didin ya. Barangkali yang lebih spesifik yang mungkin perlu nanti sama-sama kita sharingkan ya, yang inovatif barangkali seperti itu, termasuk menanggapi atau menyikapi COVID seperti ini ya. Barangkali nanti kita bisa memberikan saran kepada teman-teman MGMP kita tetap mengadakan kegiatan pertemuan secara daring seperti ini. Ini yang belum terlaksana sama sekali ya. Karena mulai susunan kepengurusan terbentuk sampai detik ini belum ada pertemuan sama sekali. Untuk bahas program-program kerja yang baru di tahun 2020 sampai 2022 ini juga sama sekali belum pernah ada. Sehingga harapannya ini nanti barangkali kita juga bisa memberikan masukan kepada teman-teman kita yang ada di MGMP untuk menerapkan pertemuan secara sistem daring. Paling tidak yang terpenting nanti ini karena tahun ini juga sudah mulai menerapkan RPP 1 lembar ya. Nah, barangkali nanti kita salah satunya juga bisa membahas tentang itu. RPP 1 lembar ini nanti formatnya seperti apa, kelengkapannya bagaimana, dan seterusnya, itu yang mungkin juga perlu dibahas karena itu adalah hal yang baru. Yang lainnya barangkali mungkin juga bisa menerapkan seperti program-program yang tahun lalu, termasuk mungkin workshop atau seminar, mengangkat tema-tema yang mungkin inovatif dan lain sebagainya. Saya rasa itu Pak Didin yang bisa saya sampaikan. Pak Didin, barangkali monggo ada saran dan masukan yang lain dari Bapak Ibu guru. Kita sharing saja ini ya, karena terus terang saja keanggotaan saya di MGMP SMA Kabupaten Pasuruan ini juga baru gabung tahun 2019 kemarin, dan 2020 kemarin ini berganti kepengurusan, tapi ketuanya tetap Pak Sundoro. Monggo ada yang lain? Barangkali bisa disaringkan untuk MGMP-nya masing-masing. Moderator boleh Pak Didi? Monggo silakan Pak. Iya, jenengan saja. Ya, ini sharing saja ini. Halo Pak Didi. Halo Pak Uda. Nggih, Pak, monggo Pak, silakan Pak. Halo. Oh, tidak terdengar suara saya ya? Sudah terdengar? Terdengar Pak. Oh iya ya. Oh iya ya. Ini Pak. Sharing saja. Klub MGMP Pasuruan bagus menurut saya. Pernyataannya sudah bagus. Kalau di beberapa tahun yang lalu sempat
hanya stagnan ya. Jadi yang dibahas dan pertemuan hanya seputar pelajaran. Akhirnya 2 tahun sebelumnya mulai apa yang disampaikan Pak Didin tadi sudah yang bisa memberikan anak-anak mengadakan lomba debat. Alhamdulillah tentu meskipun banyak kendala dari sekolah-sekolah yang juri ataupun yang lain biasanya memang dari sekolah karena harus juara. Alhamdulillah tahun kedua tetap semangat kan dua guru bahasa Indonesia juga bisa menjadi juri yang aktif. Alhamdulillah tahun depan menambah cabang lomba debat yang sudah dilaksanakan ditambah dengan lomba puisi dan baca puisi. Ya alhamdulillah secara pendanaan juga cukup meskipun pas-pasan karena memang sebelumnya setiap sekolah harus kontribusi yang diketahui oleh Kacap sehingga hari ini bisa menambah angka kredit misalkan bagi juri atau di SKK. Bapak Ibu waktunya kurang dari 5 menit lagi selesai ini ya. Silakan. Ya. Dengan Ibu Ibar. Monggo Bu Uci, barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Silakan Bu Uci, ada hal yang ingin disampaikan? Enggak Pak, suaranya Pak Yudi nggak dengar tadi saya. Suaranya Pak Yudi nggak dengar. Iya, memang agak putus-putus. Ya dimaklumi ya, karena juga sama seperti saya di gunung Pak Yudi ini. Ya. Terkait dengan yang disampaikan Pak Yudi tadi ya, intinya berkaitan dengan program kerja di MGMP-nya Bu Uci ya. Bagus ya, sebenarnya sudah berjalan termasuk debat dan lain-lain tadi yang disampaikan itu ya. Oke. Bapak Ibu, bagaimana waktu tinggal sebentar lagi ini sudah selesai? Atau ada hal yang lain yang perlu disampaikan? Monggo, kalau tidak ada berarti dirasa cukup ini untuk meeting Pak. kita hari ini. Sekaligus kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bagi kita memakai aplikasi Webex ini. Di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan juga bisa lancar ya memakai aplikasi ini. Oke. Terakhir monggo kalau ada saran dan masukan. Cukup nggih? Baik, monggo Pak Yudi ditutup Pak Yudi kalau gitu. Dari saya rasa juga cukup. Terima kasih nggih. Ya. Terima kasih Bapak Huda sebagai pemateri. Mudah-mudahan sudah bicarakan bisa bermanfaat bagi kita masing-masing. Mohon maaf yang jelas tersendat-sendat dan dilirik. Sama Pak. Terima kasih sudah mengklarifikasi semua yang di kelompok B ini semuanya dan lanjutkan dan hanya bisa dapat sertifikat. Saya sebagai moderator saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.